Nah, kita masuk ke game generasi ke-7. Ada 3 kompetitornya, itu dari PlayStation, dari Microsoft Xbox, sama dari Nintendo. Cuma di tahun ini, di sekitaran tahun 2001 sampai 2005, itu penjualan PlayStation 2, PS2 itu sampai nembus angka 150 juta yang nggak bisa disaingin sama Microsoft, Xbox, sama Nintendo. Itu nggak ada yang bisa, sampai detik ini pun nggak ada yang bisa nyaingin penjualan PS2 150 juta unit yang dijual. Nah, ini masuk ke masa jayanya Sony lah. Nah, habis itu dikenalin juga sistem Nintendo DS sama pihak Nintendo, yang lagi-lagi Nintendo ngebuktiin kalau dirinya itu perusahaan yang paling aktif buat ngembangin game interaktif. Nggak cuma kita main joystick doang, karena di Nintendo DS itu ada interaktif, kayak kita bisa niup, terus bisa karena di atas screen digosok-gosok lah apa segala macam. Gue udah pernah main itu juga. Nah, di sini juga di tahun-tahun ini ada 2 hal baru. Yang pertama itu hadirnya Steam buat game. Ya, lu tau lah, Steam buat pembayaran game, buat isi game, sama Microsoft Xbox sudah mulai nampilin Xbox 360 itu saingan buat game PS3. Nah, di generasi ini juga, di sekitaran tahun 2006 sampai 2010, yang pertama kali ngeluncurin generasi ke-7 itu Xbox duluan, Xbox 360. Akhirnya baru PS3 muncul. Cuma PS3 tetap nggak bisa nyaingin penjualan PS2 di masa lalu. Tapi di sini juga PS3 mulai punya sebutannya, kelebihan. Dia punya hak eksklusif sama teknologi Blu-ray yang diakuisisi sama pihak PS3. Tapi di era ini orang udah mulai gimana ya sebutannya, mungkin kalau bisa dibilang rada bosen lah game yang udah cuma itu doang. Tapi Nintendo ngasih udara segar. Yang tadinya game cuma main pakai joystick doang, main pakai stick biasa, akhirnya Nintendo ngehadirin namanya Nintendo Wii. Nintendo Wii ini salah satu game yang punya interaktif itu lebih tinggi. Kayak lu dikasih 2 remote buat main gamenya, itu kayak buat main tinju ya, lo harus mesti ada adegan tinju, buat main tenis apa segala macem lah, model kayak gitu di Nintendo Wii. Nah, game yang paling orang senengin di masa itu ada namanya game Rock Band. Nah, game Rock Band cuma mulai kesini-sini lagi di tahun 2010, orang-orang mulai kenal game namanya Minecraft jadi viral banget buat ya di kalangan generasi gua sama di generasi anak-anak zaman sekarang. Minecraft lumayan booming. Nah, nextnya di tahun 2011, di tahun 2011 awal ini ada game itu hitungannya udah masuk ke berapa? Ke generasi ke-8. Ya, di generasi ke-8 ini mulai muncul, kalian pasti tahu game PS4, konsol PS4, terus ada Xbox One, sama Nintendo nggak mau kalah juga, dia ngeluarin Nintendo 3DS. Kalau tadi Nintendo DS doang, ini Nintendo 3DS, sama Nintendo Wii U, jadi WII ada U-nya buat generasi yang sekarang. Ya, walaupun penjualannya itu kurang, Wii U cuma 15 juta unit, terus Nintendo 3DS 50 juta unit. Nggak kayak masa-masa lalunya yang beratus-ratus juta. Sekitaran tahun 2016 ini Nintendo
mulai pengen, bahasanya gimana ya, pengen ngembaliin kejayaannya lah dengan game interaktifnya. Game Nintendo ini ngeluncurin perangkat yang namanya Nintendo Switch. Nintendo Switch ini perangkat rumahan yang lu bisa main di rumah, tapi lu juga bisa main di bawa-bawa. Jadi uniknya Nintendo Switch kayak gitu, lu bisa main di TV, dia layarnya bentuknya itu kayak HP. Cuma nanti lu kalau misalnya lu pengen main di mobil atau main di motor atau waktu lu lagi keluar, Nintendo Switch ini bisa masuk ke layar itu lagi. Jadi apa namanya, mungkin Nintendo tujuannya mau saingin game mobile kali ya. Cuma ini gebrakan. Nah, nextnya mulai di era-era sekarang itu masuk sebutannya next gen, yaitu PS5 dari kubu Sony sama Xbox apa namanya? Xbox X ya, yang sekarang Xbox X di kubu Microsoft. Jadi itu perkembangan game dari awal sampai sekarang, dari tahun 50-an sampai tahun 2020. Perjalanannya ya lumayan panjang, kita nggak tahu nanti 20 tahun kemudian game itu bakalan jadi kayak gimana. Cuma yang asik itu main game tapi nggak ribut. Kalau anak zaman sekarang kan kebanyakan main game tapi ribut. Sebenarnya fungsi game itu buat ngehibur, bukan buat bikin orang pusing, bukan bikin orang ribut, apalagi memecah belah bangsa sendiri gara-gara game. Oke, mungkin segitu doang sejarah tentang konsol game dari masa ke masa yang orang keren bisa sampein. Gue minta maaf kalau misalnya gue nyampeinnya itu ada salah-salah perkataan yang nyinggung kalian, sahabat-sahabat orang keren, atau pelafalan sejarah gue yang salah. Gue minta maaf. Nanti kita lanjut ke diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share video ini jika kalian suka, dan jangan lupa juga nonton nih video-video Bang Jati sama Mr. Bon, Bang Bondan di Orang Keren Adventure. Oke, nggak panjang lebar lagi, gue pamit. Gue Ryan, gue minta maaf atas salah-salah kata. Salam orang keren, dadah.